Anies Baswedan sampai dengan saat ini belum mengumumkan siapa bakal pendampingnya di Pilpres 2024. Sejumlah nama muncul, salah satunya adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Besarkah peluang AHY menjadi cawapres Anies Baswedan di 2024 nanti? Saya, saudara, sudah berada di kediaman AHY. Saya akan menemuinya langsung, berbincang dengannya. Ikuti saya. Ya. Wow, ini ada lukisan Pak SBY. Ini juga lukisan Pak SBY. Ini juga lukisan Pak SBY rupanya. Dibuat tahun 2022. Banyak sekali di sini nih lukisan-lukisan Pak SBY. Dan Mas AHY kabarnya lagi olahraga di atas. Kita coba temui Mas AHY di atas. Selamat pagi. Apa kabar? Sore nih. Maaf nih saya mengganggu. Nih. Mas AHY lagi olahraga, saya mengganggu ini. Enggak. Kita sehat, kan tapi tiap hari kayak gini, jadi nggak ganggu sama sekali. Mas AHY olahraga tiap hari? Hampir tiap hari. Kita kalau nggak bisa pagi, ya siang, sore, atau malam. Jadi kita sempatnya. Oke. Dan di gym terus atau olahraga di luar juga? Ya kita coba rutin di gym, tapi juga kalau bosen lari keluar atau ke GBK atau ke tempat yang lainnya. Ketemu Mas AHY di GBK biasanya. Tapi udah lama gak ketemu lagi. Iya. Ini lengkap sekali Mas AHY. Iya. Gymnya. AHY Gym. Jadi welcome to AHY Gym. Saya mendesain dan melengkapi ini sekitar 2-3 bulanan deh. 2-3 bulanan. Tapi sebetulnya ada beberapa alat yang sudah cukup lama saya miliki. Oh. Kemudian baru kita satukan dalam satu ruangan ini. Oke. Boleh lihat-lihat nggak sih Mas? Ini boleh banget. Jadi ini membernya khusus Mas AHY saja atau orang luar biasa? Rasanya ingin jadi member di sini nih. Anak istri saya juga suka olahraga di sini. Terus sahabat-sahabat juga sesekali saya ajak ke sini juga. Oh, gitu. Jadi kita intinya bisa mencoba berbagai bentuk latihan. Kalau di sini kardio. Oke. Sit dulu ya. Oke. Treadmill, kemudian sepeda, juga nih, rowing juga nih. Ini tinggal diturunin, tarik-tarik kayak sedang banyak yang sangat rowing familiar. begitu. Mas, jadi penting lah kita usia tambah, makin padat kegiatan, harus selalu menyempatkan diri untuk olahraga. Cari keringat itu haruslah setengah jam, 1 jam. Dan itu bisa bikin kita dapat inspirasi juga ya Mas ya? Saya kalau terus terang ya, kalau lagi lari atau lagi nge-gym itu selalu dapat inspirasi yang positif. Bisa tentang pekerjaan, tentang partai, atau apapun juga, hal-hal yang humanis deh. Tetapi yang jelas kita tuh bisa rilis stres juga. Kan kalau pekerjaan itu nggak ada habisnya ya. Betul. Kadang ada tekanan, ada permasalahan. Sambil angkat beban, sambil mikir, nih kursi tahun ini di parlemen harus berapa? Harus naik. Oke, ada lagi tempat yang lain. Jadi di sini main area-nya ya, ada multiple gym juga. Kemudian di sini bisa angkat barbell, di sini dumbbell set, ini juga multi gym. Nah, kalau di sini ada ruangan kecil juga yang nih kalau Mbak Nilu suka kadang-kadang lihat saya kan lagi jalan di GBK pakai gini. Jadi ini ya untuk nambah beban sehingga kalori yang dibakar lebih banyak, bisa 2 kali lipat dengan kecepatan dan jarak yang sama. Mas, ini berapa beratnya nih kalau ini belum saya isi dengan biasanya berapa? Flat baja, jadi sekitar 10-an kilo lah. Sambil jalan 10 kilo. Keliling GBK pakai 10 kilo di badan. 10 kilo. Luar biasa. Jadi nih tempat ngelampiasin emosi nih kayaknya nih. Enggak. Kardio juga sebetulnya. Kardio juga. Kayaknya saya butuh nih Mas. Butuh kan? Butuh saya nih. Yang di situ. Yang itu ya. Wow. Jadi ini 3 bulan mengumpulkan supaya terpenuhi semua ini gitu ya Mas ya? Iya, dan kita nyicil-nyicil lah. Kadang ada yang, nih kayaknya belum punya, bagus juga nih untuk variasi latihan. Tambah. Gitu. Ini sudah puas atau belum nih? Sementara udah puas. Udah puas ya? Udah puas, sampai kalau mungkin sudah jenuh, baru ada pergantian sedikit-sedikit lah alat-alatnya atau penambahan. Jadi inilah gymnya Mas AHY, namanya AHY Gym. Dan
Ini pertama kali kayaknya media masuk melihat ini. Ini pertama kali nih. Pertama Jadi, kali ya. senang sekali kita bisa nunjukin juga. Kita boleh sambil duduk Mas Ahaye ya? Ayo boleh, please. Oke. Silakan. Saya dengar-dengar Mas Ahaye akan meluncing buku di hari ulang tahun ya? Iya, insya Allah tanggal 10 Agustus saya genap berusia 45 tahun. Oke, masih muda. Sebuah perjalanan yang menurut saya banyak dengan suka dukanya. Sehingga saya ingin mempersembahkan. Judulnya nanti Tetralogi Transformasi AHY. 4 buku dong itu? Ada 4 buku, ada 4 volume. Tetapi sebetulnya ini bukan seperti cerita ya, tetapi kumpulan pemikiran dan gagasan. Oke. Tapi dari buku itu saya berharap siapapun yang membacanya bisa memahami apa yang dari awal saya cita-citakan, perjuangkan, dan juga capaian-capaian tertentu yang mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat anak-anak muda. Iya. Jadi volume pertama tentang militer. Masa di TNI waktu itu? Masa di TNI. Kemudian transisi, saya masuk ke kalangan kampus, akademisi, karena saya juga menjadi Direktur Eksekutif di Yudhoyono Institute, TYI. Itu juga sebuah think tank yang harapannya bisa mengedepankan pilar-pilar demokrasi, kemudian juga prosperity dan security, dan membangun semangat generasi muda menjadi pemimpin masa depan. Baru buku ketiga, itu sudah masuk politik. Saya bertransformasi lagi menjadi politisi yang diawali dengan pemilihan gubernur Jakarta. Saya kalah ketika itu, tapi setelah itu saya juga justru bukan hanya move on, malah mengambil hikmah, bisa berkeliling ke berbagai daerah Indonesia, dari Aceh sampai dengan Papua, dan menjalankan tugas-tugas ketika itu sebagai Komandan Kogasma. Dan akhirnya menjadi Wakil Ketua Umum, dan buku keempat itu mulai sejak saya terpilih menjadi Ketua Umum. Kalau ngomongin tadi transformasi itu, mana yang paling Mas Ahaye sukai? Menjadi TNI atau politisi? Menurut saya menjadi TNI juga menjadi politisi itu sama-sama profesi yang terhormat. Saya sejak kecil juga punya cita-cita ingin menjadi patriot. Melihat kakek, melihat ayah yang juga meniti karir di militer. Saya meniti profesi sebagai perwira di Angkatan Darat dengan serius, tahap demi tahap, dalam berbagai penugasan, termasuk juga operasi dalam negeri maupun luar negeri sebagai peacekeeper di Libanon ketika itu, dan berbagai hal lain yang saya benar-benar jadikan tempaan yang luar biasa, khususnya adalah leadership-nya. Nah, begitu masuk politik, berubah sekali, berbeda sekali. Kalau di militer itu, kita lebih tahu siapa kawan dan siapa lawan kita. Musuh kita jelas. Di politik? Nah, di politik, hari ini bisa jadi kawan, besok jadi lawan, besok jadi kawan lagi. Oke, curhat nih kayaknya Mas Ahaye nih. Jadi luar biasa dinamikanya ya, dan saya nikmati juga. Nah, bebannya lebih banyak ya Mas di politik, karena harus memikirkan bagaimana bisa bermanfaat untuk masyarakat. Kan begitu, karena bagaimanapun esensi politik adalah kembali lagi ke kepentingan masyarakat, kan begitu ya. Nah, kalau di TNI tentu berbicara pertahanan negara. Kalau di politik, yang pada akhirnya juga untuk bangsa dan negara, berarti berbicara seluruh sektornya. Dari ekonomi, kesejahteraan, belajarnya keadilan, harus banyak ya? Banyak belajar, termasuk demokrasi dan lain sebagainya. Itu semua harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman yang juga kuat. Itulah mengapa selama 3 tahun terakhir ini, bahkan sebelumnya 5 tahun terakhir ini bisa dikatakan demikian, saya benar-benar berusaha untuk memahami karakteristik masyarakat Indonesia dengan berbagai isunya. Saya harus datang langsung, mendengarkan langsung, sehingga ada percepatan, ada akselerasi, sehingga benar-benar lebih peka dengan situasi di Indonesia saat ini, khususnya isu-isu rakyat. Jadi setelah ketemu dengan masyarakat begitu, Mas Ahaye ngerasa, aduh kayaknya ini beban semakin besar. Tentu ya, memimpin partai sebesar Partai Demokrat bukan sesuatu yang mudah, tetapi saya enjoy the process. Yang paling penting kalau kita turun ke lapangan itu menyapa rakyat. Yang paling sering disampaikan apa tuh Mas keluhan masyarakat itu? Secara umum masyarakat kita tuh sebetulnya sederhana, tidak berharap yang muluk-muluk. Mereka ingin kehidupannya lebih baik dari hari ke hari. Daya belinya harus terjaga. Ekonomi mereka saat ini banyak mengalami kesulitan. Ketika harga-harga menjadi mahal, kebutuhan pokok, itu sulit bagi mereka. Ketika pandemi, wah,
banyak sekali yang gulung tikar. Mereka tahu negara juga selalu punya keterbatasan dalam menyusun anggaran, tetapi mereka berharap janganlah anggaran negara yang sudah semakin terbatas itu, kemudian prioritasnya bukan untuk manusia, bukan untuk pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan. Tapi buat infrastruktur-infrastruktur yang belum ada urgensinya atau masih bisa ditunda. Misalnya apa tuh yang belum ada urgensinya, Mas? Ya tentunya kita tahulah ada sejumlah mega project ya, infrastruktur jalan-jalan tol, termasuk juga pembangunan IKN. Itu kan juga masih bisa kita pertimbangkan apakah harus benar-benar segera atau kita tidak mengubur semangatnya, tetapi justru kita lebih meletakkan pada kondisi real hari ini. Ketika finansial kita ataupun kondisi fiskal kita terbatas, harusnya sekali lagi negara, pemerintah lebih memprioritaskan pada kebutuhan aspek masyarakat, kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran. Mas Ahaye sering ketemu masyarakat, kayaknya sudah sangat siap untuk jadi cawapres ya. Tuh, soalnya nama Mas Ahaye itu selalu muncul dalam survei, selalu disebut-sebut sebagai bakal cawapres. Ya, saya merasa terhormat kalau ada yang mengharapkan atau menyampaikan aspirasinya seperti itu. Dan itu juga saya harus mengatakan yang diperjuangkan oleh para kader Demokrat hari ini. Kita ingin ke depan Demokrat bisa kembali berperan di pemerintahan nasional. Kita punya pengalaman yang baik 2004 hingga 2014 ketika Presiden SBY memimpin negeri dan Demokrat menjadi partai pengusung utama ketika itu. Banyak kebijakan-kebijakan pro rakyat yang bisa dijalankan, termasuk juga berbagai aspek penguatan demokrasi. Saya sendiri hanya ingin terus mempersiapkan diri, Mbak Nilu. Mudah-mudahan ada jalan dan kita ingin menjemput takdir itu. Nanti kita mau obrolin ini lebih panjang lagi nih soal cawapres. Karena kalau intinya menang, apakah kemenangan itu Anies Ahaye atau seperti apa? Tapi kita boleh perbincangan di DPP nggak? Karena saya mau berkunjung ke DPP dan Mas Ahaye juga hari ini agenda ada di DPP juga ya? Iya, ada di DPP, tapi juga nanti ada di tempat yang lain. Tapi nanti kita ngobrol-ngobrol lagi deh, lebih serius, lebih seru lagi dan lebih seru lagi kayaknya. Banyak hal yang bisa kita bedah bersama. Betul, tapi Mas Ahaye mau lanjut dulu sambil nanti kita siap-siap juga untuk ke DPP ya? Iya. Oke, kita ketemu baik. sana ya. Kita ketemu di DPP nanti. Thank you, makasih. Tapi ini toko Aku Demokrat namanya, toko Aku Demokrat. Toko Aku Demokrat, ini ada souvenir ya? Souvenir, merchandise, desain-desain kreatif itu. Kita juga suka bikin lomba kreatif buat masyarakat, desain merchandise Demokrat, terus yang menang kita kasih hadiah tentunya, tapi setelah itu desainnya kita produksi. Kita produksi dan saya dengar Mas Ahaye juga suka desain katanya. Saya sendiri suka desain. Dan tadi Jim itu juga logonya desain sendiri ya. Ini seragam semua ini kan termasuk baru ya setelah kongres dan saya sendiri yang mendesain itu. Dari dulu sejak kita ini saya senang mendesain seragam, termasuk juga merchandise lah. Politisi yang menyukai seni. Mas, ini juga taman politik. Terbuka hijau ya. Taman politik bersejarah juga karena banyak sekali mimbar politik yang kita lakukan di sini, termasuk kalau press conference. Pak Nilu juga mungkin sudah mengikuti ya kalau saya menyampaikan press conference terkait dengan isu-isu tertentu, biasanya dilakukan di sini. Tapi juga bisa disulap kalau malam itu menyerupai kafe yang langsung jadi ke tempat udara bebas, terus suasananya juga menyenangkan, ada lampu-lampu yang pokoknya ada lampu-lampunya ini. Jadi kalau malam lebih sendu gitu lah ya. Lebih romantis. Sekali ada musik, ada akustik. Oh, ada akustikan juga bisa di sini. Sambil ngobrol-ngobrol, sambil diskusi. Banyak manfaatnya. Di sini ada ruang BPOKK, termasuk BPOKK itu apa? Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan. Jadi membina struktur partai dari pusat sampai dengan di daerah ya. Di daerah paling bawah, termasuk juga untuk menerima kader-kader baru. Jadi pembuatan KTA, semuanya ada di sini dilakukan ya? Dilakukan di sini. Kalau situ ada Aula Nusantara, tempat kita juga sering. Itu biasanya untuk apa? Rapat-rapat pertemuan? Ya, acara pertemuan, banyak fungsinya. Banyak fungsinya. Kita mau melihat kantor Mas Ahaye ya. Sekaligus kita akan ngobrol di sana. Kita boleh naik ke lift ya. Oke. Ini ada 4 lantai, Mbak.
Oh, iya, iya, iya. Kemudian Oke. silakan ini. Auditorium Yudhoyono. Oh ya, ini multifunction juga. Jadi kita bisa bikin acara rapat terbatas, commander's call, termasuk juga konsolidasi di sini. Ini ruang biru. Di sini ruang biru. Oke, ini ruang biru. Jadi kita di sini boleh ya. Oke, boleh. Ruang biru itu biasanya untuk menerima tamu atau delegasi yang lebih formal dari berbagai kalangan, tentunya bukan hanya urusan politik, termasuk NGO, lembaga-lembaga masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya. Jadi tidak hanya pertemuan politik yang Tidak terjadi hanya di sini pertemuan ya, Mas politik. ya. Jadi Meskipun di benar-benar kantor partai politik. Iya, justru saya senang sekali karena bisa berdialog langsung dengan berbagai komunitas, tentu dengan isu yang spesifik ya. Oke. Bisa dari kaum buruh, bisa dari tenaga kesehatan, dan lain sebagainya. Itu foto-foto Mas AHY juga ya? Iya. Yang bertemu dengan masyarakat itu. Saya punya semangat silaturahmi 360. Apa itu? 360 derajat. Jadi ke segala arah. Oke. Kita harus menjadi institusi partai politik yang memiliki fleksibilitas, memiliki jaringan ke seluruh elemen masyarakat. Oke, jadi tidak hanya pada tidak hanya satu dua poros saja. saja, tapi ke seluruh arah. Oke. 360 derajat. Jadi Nah, ini situation room. Iya, situation room ini memang saya desain untuk mengambil keputusan. Oke. Kalau ada isu-isu yang membutuhkan kecepatan penanganan, ada krisis bisa dikatakan demikian, waktu menghadapi KLB ketika itu ya, oleh KSP Muldoko dan Di mereka sini yang ingin keputusan merampas diambil. Partai Demokrat, cukup banyak keputusan saya ambil di sini. Oke. Kalau ruang kerja Mas AHY itu ada di sebelah mana? Ya, Di sini lantai kita. ini juga. Boleh diintip ya Mas ya? Boleh dong. boleh Boleh dong. Sekalian nih kita nih. Iya. Nih, Oh. di sini Ini semacam living room-nya. Kalau saya menerima jajaran pengurus yang sifatnya terbatas, termasuk juga para pemimpin Demokrat di daerah, saya terima secara santai di sini sambil ngopi-ngopi. Mana yang paling favorit dari buku-buku ini? Mas AHY suka baca sebenarnya bukunya genre yang apa? Saya suka ya tentang politik, Ada tentang geopolitik utamanya ya, termasuk juga futurology, bagaimana kita bisa melakukan assessment terhadap dunia kita, membandingkan abad 20, abad 21 dengan segala Dinamikanya. perkembangan dan dinamikanya. Jadi banyak sekali contoh-contohnya di sini. Misalnya nih, population 10 billion. Ini kan ya dunia kita ke depan ini kan akan semakin padat penduduknya, sedangkan sumber daya alamnya makin tipis. Oke. Jadi tantangannya apa saja dan harus bagaimana kita meresponsnya sebagai negara, pemerintah dan juga kita semua. Ya, nah ruangannya sekarang inilah ruangan saya, ruangan kerja. Wah, ini foto-foto Mas AHY Nah. kala masih di TNI ya Mas ya? Itu yang saya bilang Mbak Niluh, transformasi bisa terlihat juga dari foto-foto dan ini rekam jejak ya. Bagaimana saya meniti karir dari bawah, dari Letnan 2, Letnan 1, Kapten, sampai dengan terakhir menjadi Komandan Batalion, penugasan dalam dan luar negeri, termasuk pendidikan, dari Akademi Militer sebetulnya. Itu Akademi dia. Militer. Wah, itu masih sangat muda sekali di situ ya. Sini. Medali-medali? Iya, ini medali Adi Makayasa yang itu. Oke. Lulusan Mas terbaik AHY, ya. Akademi Militer tahun 2000, termasuk pedang Trisakti Wiratamanya. Jadi kemampuan tiga kemampuan dasar ya, intelektual, fisik maupun mental atau kepribadian. Kalau itu lulusan terbaik SMA Taruna Nusantara dari Magelang juga di Luar Magelang. biasa ya. Kalau ini waktu kuliah ya. Ini Ya. di Nanyang University, Betul. Nanyang Technological University Singapura. Ini di Harvard. Harvard, di Kennedy School of Government. Terakhir di Webster University. Luar biasa. Iya. Kita boleh sambil duduk ngobrol ya Ayo, Mas ya. kita Nah, jadi Mas AHY jadi cawapres. Hanya Tuhan yang tahu. Cawapresnya siapa dulu nih? Anies atau Ganjar? Karena kan Mas AHY sempat satu bertemu dengan Mbak Puan. Setelah bertemu Mbak Puan, nama Mas AHY disebut sebagai salah satu kandidat calon wapres Ganjar. Saya merasa terhormat pertama-tama tentunya kalau ada yang memperhitungkan, mempertimbangkan, termasuk juga tentunya dari Mbak Puan Maharani ketika itu atas nama PDIP. Dan tentunya menurut saya inilah yang sehat
ketika demokrasi diberikan jalannya. Yang tidak sehat ketika harus dipaksakan. Hanya si A atau si B yang boleh, yang lain jangan. Jangan coba-coba. Tidak sehat, bisa mundur ke belakang. Jadi waktu itu ditawarin sesuatu oleh Mbak Puan atau gimana? Tidak menawarkan secara spesifik, tetapi yang jelas kami berdua sepakat membangun masa depan dalam arti bagaimana melihat pemilu ini ke depan. Termasuk setelah pemilu bagaimana. Nah, kami tahu ada mekanisme partai, ya PDIP sendiri punya mekanisme untuk menentukan cawapresnya, demikian pula kami, dan berhenti di situ, tetapi menjadi cair ketika sebetulnya kan hubungannya baik ya antara saya dengan Mbak Puan, kemudian kita juga melihat ada hal-hal yang harus kita perjuangan bersama, termasuk demokrasi di Indonesia, kesejahteraan untuk rakyat kita, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi bagaimana ke depannya, begitulah ya kira-kira ya. Tapi Mas Anies sendiri mengajak Anda berdiskusi soal nama bakal cawapresnya. Tentu kita berdiskusi, berdialog. Baik dilakukan secara bersama-sama 3 partai dengan capres kita maupun perorangan ataupun secara terpisah. Saya sendiri memiliki komunikasi yang sangat baik dengan Mas Anies, bisa diskusi setiap saat, kapanpun, bisa di rumah beliau, bisa di tempat ngopi, kadang-kadang malah Mas Anies datang ke rumah saya. Nah tentunya ya adalah obrolan-obrolan itu. Tapi sekali lagi saya nggak ingin masuk terlalu jauh ke sana, karena kami sudah sepakat asalkan pada saatnya bisa dijelaskan dengan rasional, dengan baik kepada semua. Termasuk kepada Demokrat. Terkait pilihannya itu? Terkait pilihannya, misalnya Mas Anies menentukan si A begitu ya, harus bisa dijelaskan mengapa si A yang dipilih. Bagaimana Anda sendiri melihat nama-nama yang muncul belakangan disebut-sebut sebagai pendamping atau disanding-sandingkan lah begitu dengan Mas Anies? Kan ada beberapa nama ya, misalnya Khofifah, ada Yeni Wahid. Saya kenal baik dengan semuanya. Saya pikir beliau-beliau itu adalah tokoh-tokoh, figur-figur yang juga memiliki kapasitas dan juga pengalaman yang baik, tetapi sekali lagi saya tidak ingin terlalu berkomentar jauh karena saya juga mengembalikan sebetulnya itu kepada Mas Anies sebagai capres kita. Dan Demokrat berada dalam posisi siapapun nanti yang akan dipilih oleh Mas Anies, Demokrat akan tetap bersama dengan koalisi perubahan ini. Itu tadi, kalau kita bisa mendengarkan penjelasannya, misalnya si A karena kriteria 1 oke, 2, 3, 4, 5 plus 0 tadi oke semuanya, siapapun itu orangnya. Monggo. Artinya kita satu frekuensi dan satu energi dan visi yang sama. Tapi kalau ada yang mengatakan pokoknya harus si A, pokoknya jangan si B, tanpa alasan yang jelas. Nah, itu yang kita pertanyakan. Ada yang melakukan seperti itu di tengah koalisi perubahan, Mas? Ya, kita tahulah bahwa di sana-sini ada saja wacana-wacana seperti itu. Tapi ini wajar. Saya merasa bukan sesuatu yang sangat buruk, karena dalam politik ya begitu, Mbak Niluh, bahwa setiap orang, setiap kelompok, setiap partai punya kepentingan, punya agenda, punya pendekatan yang berbeda, mungkin ya. Tetapi saya masih berharap dan memiliki optimisme pada akhirnya ketiga partai dalam koalisi perubahan ini punya tujuan yang sama. Kita ingin sukses besar, dan tentunya sukses bersama. Kalau kita bicara soal PKS dan Nasdem, tadi Anda menyebut komunikasi juga selalu dilakukan gitu. Mereka sendiri bagaimana memikirkan atau menginginkan sosok pendamping Anies Baswedan? Ya, mungkin Mbak Niluh bisa bertanya langsung kepada teman-teman di Nasdem dan PKS, tapi yang saya tahu kedua partai tersebut juga memiliki pertimbangan-pertimbangannya, dan saya juga selalu menghormati apapun yang disampaikan, asalkan kembali kepada apa yang sudah kita sepakati, bahwa jangan memaksakan seseorang, kembalikan kepada capres kita. Nah, kalau capres kita sudah diberikan mandat ataupun hak yang luas untuk menentukan cawapresnya sendiri, kita hormati itu bersama-sama. Sehingga tidak seperti seolah memberikan mandat itu kepada capres, tapi di belakang justru ada intervensi dan justru menghalang-halangi capres untuk mengambil keputusan. Nah, itu juga nggak boleh, karena itu ya tidak baik lah kira-kira seperti itu. Tapi Demokrat kalau kita bicara secara keseluruhan itu mendorong Anda yang mendampingi Anies Baswedan. Saya pikir sesuatu yang sangat wajar dan rasional karena para kader kami juga memiliki harapan, aspirasi, tapi juga yang saya
sangat mengapresiasi para kader Demokrat ini, mereka juga tidak cinta buta. Mereka tidak, pokoknya harus AHY karena AHY adalah ketum kita. Bukan seperti itu. Oke. Alhamdulillah, kader Demokrat ini? ini kader yang rasional. Secara umum rasional. Tentu ada subjektivitas di sana-sini, pasti namanya manusia, tapi para kader juga melihat peluang. Dan itu juga terbaca sebetulnya, Mbak Niluh juga pasti mengikuti survei-survei. Kompas sendiri punya Litbang Kompas, yang artinya juga bisa secara rasional menghadirkan simulasi-simulasi. Dan itu memperkuat aspirasi dari kader Demokrat, sehingga ketika di sana-sini ada yang mengatakan, ya AHY juga pantas untuk diperhitungkan, dan lain sebagainya, menurut saya itu sesuatu yang, komentar yang rasional, komentar yang juga terukur. Mudah-mudahan tidak lebih dari itu, karena saya juga mendidik diri sendiri, termasuk para pengurus dan kader, mari kita kedepankan rasionalitas, bukan subjektivitas yang berlebihan. Bagaimanapun, Mas Anies sebagai capres nanti yang memilih kan rakyat, bukan partai politik, bukan elit politik, yang memilih rakyat, one man, one vote. Jadi, biarkan rakyat yang mengaudit proses pemilihan cawapres ini juga. Karena pada akhirnya harus memenangkan suara rakyat. Disinilah akan menjadi tantangan tersendiri buat Mas Anies. Saya paham tidak mudah, kompleks, dan harus benar-benar secara matang mengambil keputusan itu. Tetapi juga wajar ketika banyak harapan, jangan terlalu lama mengambil keputusan ini. Nah, itu yang ingin saya tanyakan juga. Iya. Demokrat kan inginnya cepat-cepat. Anda sempat mengantar Mas Anies ya naik haji. Janjinya kan nanti akan pulang haji diumumkan. Belum diumumkan sampai Demokrat terus mendesak. Kenapa Mas AHY? Apa yang dikhawatirkan oleh Demokrat? Bukan hanya Demokrat, tapi Demokrat benar berharap tidak ada waktu yang tersia-sia. Tapi ini harapan banyak sekali kalangan masyarakat kita, terutama masyarakat pro perubahan. Saya hampir setiap hari, Mbak Niluh, menerima berbagai kalangan dari berbagai daerah yang bertanya sekaligus mendesak, Mas AHY harus segera sampaikan kepada koalisi perubahan, kepada capres kita agar segera dideklarasikan secara formal. Kami semua menunggu. Kami semua sudah siap. Dan kita harus sama-sama meyakini, dan Mas Anies sangat meyakini sebetulnya bahwa waktu itu sangat berharga. Apalagi ini sisanya 6 bulan lagi loh, Mas. 6 bulan lagi, Mbak Niluh. Dan kalau secara formal KPU menetapkan hanya 2,5 bulan kurang lebih masa kampanye. Jadi untuk menyambangi 38 provinsi, 514 kabupaten kota, 200 juta lebih pemilih kita nanti tidak mungkin bisa dilakukan dengan waktu yang sangat sempit. Dan begini, kita nggak boleh berasumsi. Terlalu bahaya kita berasumsi bahwa masyarakat itu sudah memahami agenda perubahan kita. Karena saat ini juga banyak sekali hoax, black campaign yang berkembang bahwa perubahan itu dimaknai sebagai mengubah tata negara yang sudah baku, yang harusnya dipertahankan. Itu tidak benar? Tidak benar. Jadi bukan mengubah dasar negara, bukan sama sekali. Dan kita nggak akan menegasikan. Kita tidak akan menegasikan, menihilkan apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan hari ini. Presiden Jokowi dengan pemerintahannya tentu telah berbuat. Tapi kami juga punya hak mengatakan ada sejumlah permasalahan fundamental negara hari ini yang harus dicarikan solusinya. Harus diubah dan diperbaiki. Ekonomi kesejahteraan, keadilan dan penegakan hukum, masalah kualitas sumber daya manusia dan lingkungan hidup, kemudian urusan demokrasi dan kebebasan rakyat, dan yang kelima itu terkait dengan tata kenegaraan dan etika pemerintahan. Ada 5 klaster paling tidak, dan turunannya ada 14 isu lain yang saya anggap semua relevan bagi masyarakat kita. Jadi kalau dibilang bahwa koalisi perubahan ini akan mengarahkan pemerintahan berbeda atau tidak melanjutkan program-program yang dilakukan oleh Presiden Jokowi saat ini, itu tidak benar? Saya harus mengatakan secara jelas seperti ini, Mbak Niluh. Terima kasih sudah bertanya, karena juga menjadi peluang dan kesempatan bagi saya untuk menjelaskan. Semangatnya adalah, kalau ada yang baik, kita nggak akan pernah malu dan sungkan mengatakan itu baik untuk melanjutkan dan ya meningkatkan. Tapi kita juga harus jujur, bangsa kita harus jujur, ada sejumlah permasalahan fundamental yang harus segera diperbaiki. Nah, disinilah semangat dari yang kita sebut sebagai kesinambungan dalam perubahan. Jadi tidak menutup mata begitu ya? Nggak boleh, karena tidak buta-buta begitu. Tidak boleh buta, karena itu sama saja ahistoris. Dan tidak baik, tidak sehat, dan menurut saya
berbahaya kalau begitu. Mas Ahaye, saya kemarin habis dari luar kota, keluar bandara, lihat ada baliho Mas Ahaye dengan Mas Anies. Pun di mana-mana kita melihat seperti itu. Itu apa sih maknanya, Mas? Maknanya adalah itu sebuah ekspresi Oke. harapan dari kader Demokrat dan juga banyak kalangan masyarakat lainnya bahwa kalau koalisi perubahan ini benar-benar bisa berlayar dan pemimpin perubahannya benar-benar mampu membawa kemenangan, maka struktur dan kader Partai Demokrat termasuk calon-calon anggota legislatif didukung oleh simpatisan, simpul-simpul relawan, gerakan-gerakan rakyat di bawah itu siap bersama-sama untuk mengusung perubahan tadi. Oke. Nah, disinilah kita berharap ada kekuatan yang menyatu begitu, dan itu bisa segera dilakukan karena sekali lagi kita sangat ingin memenangkan waktu untuk menjelaskan kepada rakyat apa yang kita ingin perjuangkan, karena tidak ingin saya hanya bergerak di wilayah narasi politik praktisnya, tetapi lebih kepada narasi gagasan. Oke. Apa yang akan dibawa, apa yang akan diperjuangkan, dan apa yang akan dirubah nanti. Apakah itu salah satu juga bentuk tadi mendesak Mas Anies, ayo dong segera diumumkan? Ada yang membaca seperti itu, dan saya sendiri tidak melihat ada yang salah di situ, dan saya juga melihat partai-partai lain juga melakukan hal serupa. Jadi artinya di sini ada harapan segera bisa jadi, betul, dan segera kita bisa bergerak bersama. Besar peluang Anies Ahaye di Pilpres 2024. Menurut Mbak Niluh gimana? Begini, kalau saya nggak mau menjawab ini karena yang tahu berapa besar kans itu ya tentu Mas Anies sendiri. Ya. Saya hanya menitipkan harapan besar dari seluruh kader Partai Demokrat bahwa pilihan beliau benar-benar yang dirahmati dalam arti juga menjadi bagian dari perjalanan takdir, karena sama-sama kita ingin menjemput takdir. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi dalam 1 minggu, 2 minggu ke depan, 1 bulan, 2 bulan ke depan. Yang jelas kita semua berikhtiar di situ, yang terbaik. Kalau tanya kansnya, probabilitasnya, saya tidak bisa menjawab itu secara tepat ya, karena itu kita kembalikan kepada Mas Anies, dan tentunya kita hanya ingin yang terbaik lah kira-kira. Saya ingin mundur dulu Mas Ahaye ke pertemuan antara Pak SBY dengan Mas Anies di Pacitan ya waktu itu. Apa sih yang dibicarakan, mungkin Mas Ahaye dapat bocorannya? Saya ada di situ. Ya. Saya ada di ruangan itu, jadi saya tahu persis apa yang dibicarakan. Oke, ini lebih bagus lagi nih. Jadi yang jelas Mas Anies dengan niat yang baik waktu itu jauh-jauh terbang dari Jakarta ke Solo, kemudian jalan darat sekitar 3 jam sampai di Pacitan. Dan di situ bersilaturahim. Saya juga ikut dalam silaturahim itu. Yang jelas Mas Anies juga menyampaikan update situasi atau perkembangan koalisinya seperti apa, dan setelah itu tentunya meminta pandangan-pandangan. Dan ini sudah terjadi sekian kali, artinya tidak hanya di Pacitan, tapi juga di Cikeas, pernah di Malang misalnya. Tidak semua tampil di media, tetapi yang jelas di situ ada spirit juga untuk Mas Anies bertanya, meminta pandangan, termasuk masukan. Sebaliknya, Pak SBY yang sudah punya pengalaman memenangkan Pilpres 2 kali, 2004 dan 2009, beliau juga tentu punya pengalaman yang luar biasa, baik dalam strategi pemenangan maupun isu-isu yang perlu dielaborasi. Disitulah saya selalu melihat dan menikmati diskusi yang baik di antara kita. Saya juga memberikan pandangan-pandangan dan lain sebagainya. Yang jelas, Pak SBY tentu tidak hanya ingin mendorong koalisi perubahan ini berlayar, tapi ya harus menang. Tapi juga kalau menang bukan hanya sekedar untuk kemenangan dan kekuasaan, tetapi beliau menitipkan pesan sebagai salah satu pemimpin di negeri ini adalah bagaimana Indonesia juga harus semakin maju. Rakyatnya harus semakin sejahtera. Diawali dengan pemilu yang damai dan demokratis. Kemudian bagaimana kita bisa meyakinkan agar Indonesia ini benar-benar semakin terhormat di dunia. Gitu. Termasuk di dalamnya bicara soal cawapres?
Tidak secara spesifik membicarakan itu. Jadi tersirat. Tidak, karena begini, cawapres itu beliau sudah sampaikan sejak awal juga di pertemuan sebelumnya, tentu diberikan sepenuhnya kepada capres. Beliau menghormati itu, karena beliau juga selalu menggunakan pengalamannya. Dulu 2004 yang memilih Pak Yusuf Kalla sebagai cawapres Pak SBY ketika itu, ya beliau sendiri. Tidak ada tekanan paksaan dari siapapun. 2009 ketika beliau memilih Pak Budiono sebagai cawapres, ya Pak SBY sendiri. Tidak ada tekanan dan paksaan dari siapapun juga. Oleh karena itu beliau menghindari, justru beliau menghindari pembicaraan-pembicaraan yang seperti memaksakan atau bahkan menitipkan. Begitu. Beliau tahu persis dan itu etika yang beliau jaga sehingga kami nyaman. Mas Anies nyaman, saya pun yang ada di ruangan itu juga nyaman. Kita saling paham begitu ya bahwa ini lebih dari sekedar menentukan nama, tetapi kita sudah berbicara pada strategi pemenangannya, kira-kira begitu. Jadi ini mengklarifikasi juga ya mungkin apa sih yang dibicarakan? Jangan-jangan waktu itu bicara soal cawapres siapa dan sebagainya, tapi sudah dijawab oleh Mas Ahaye. Hotel effect diperlukan, dibutuhkan tentu, dan itu menjadi target tentu saja ya Mas Ahaye ya, ketika kita menentukan dukungan mau kemana. Apakah Demokrat sudah merasakan, terasa ini dengan mengusung Anies Baswedan? Belum kalau kita belum deklarasi. Oh, jadi itu makanya kenapa harus disegerakan? Salah satunya. Tapi kita bukan hanya berargumentasi seperti itu, tetapi kita lebih concern masalah waktu yang semakin berkurang, padahal kita harus semakin turun ke lapangan. Nah, salah satu dampaknya mungkin adalah elektabilitas. Kalau ini bisa segera dideklarasikan secara formal, menepis semua keraguan, termasuk masyarakat pro perubahan, relawan, akhirnya makin mantap, makin siap, dan ya mudah-mudahan dampak positifnya pada nilai elektabilitas dan terkonversi pada pemilihan nanti. Baik. Suara real di TPS. Jadi Demokrat maunya bulan ini ya Mas ya? Hah? Bulan ini ya, umumkan ya Mas Anies ya. Bulan ini Mas? Kita berharap Mbak Nilu ada percepatan. Tapi percepatan yang saya maksudkan bukanlah ketergesa-gesaan, gerasa-gerusu sehingga nggak ada artinya juga. Itu kan hanya masalah waktu, momentum. Tetapi juga jangan sampai, kalau gitu nggak perlu cepat-cepat. Ya bukan begitu juga. Kita ingin segera, tapi segera itu benar-benar decisive, benar-benar sebuah momentum yang begitu kita ambil, maka itu akan menjadi ledakan dan sekaligus menjadi gelombang besar bagi perubahan di Indonesia. Hitungannya harus matang. Harus matang. Baik. Mas Ahaye, situasi politik sekarang dalam waktu 6 bulan ke depan tentu tidak akan hangat lagi. Pertarungan akan semakin keras ya. Kita inginnya sih damai-damai aja ya Mas. Pertarungan dilakukan dengan adil, seadil-adilnya, dengan demokratis yang Mas Ahaye sebutkan tadi. Tapi di bawah kita nggak pernah tahu seperti apa. Kalau Mas Ahaye sendiri bagaimana selalu memberikan pesan untuk kader Demokrat? Ya, setiap saya melakukan konsolidasi, baik itu Commander's Call ataupun rapat-rapat terbatas dengan kader maupun yang terbuka, saya tidak pernah lupa menitipkan pesan, mari kita berjuang sekeras-kerasnya, sekuat tenaga, berikhtiar pagi, siang, malam, untuk merebut kesuksesan dan kemenangan di 2024, tetapi di atas segalanya kita harus ingat Indonesia yang kita cintai ini harus tetap aman, damai. Mengapa? Karena terlalu mahal harganya ketika akibat pemilu kemudian kita terpecah belah. Pengalaman yang kurang baik 2019 mudah-mudahan tidak terulang kembali. Polarisasi yang begitu keras, elit politik yang sengaja menggunakan narasi politik identitas misalnya, politik pembelahan, politik labeling, itu juga harusnya bertanggung jawab. Sehingga jangan sampai terjadi perseteruan dan permusuhan di antara anak bangsa sendiri. Padahal setelah itu politiknya bisa cair lagi. Yang bertarung bisa gandengan tangan. Elit bisa bertemu, bisa ngopi bareng, lagi. Yang di bawah belum tentu. Yang di bawah bapernya panjang. Dan ini bisa diturunkan ke anak cucu. Bahaya saya bilang begitu. Nah, oleh karena itu mari kita jangan menjadi bagian dari masalah. Justru Demokrat dengan garis ideologi nasionalis religius
harus menekankan pentingnya menjaga integritas, kesatuan, keutuhan, kerukunan di Indonesia. Apapun identitas kita, politik bisa berbeda tapi pada akhirnya kita sama-sama Indonesia. Oleh karena itu saya tentunya berharap sekali negara hadir. Pemerintah juga menunjukkan jati diri sebagai pemimpin-pemimpin dan pemerintahan yang adil, yang tadi tidak berpihak pada salah satu kelompok saja, tidak intervensi, tidak intimidasi, tidak mengkriminalisasi siapapun. Biarkan rakyat yang berpesta dalam arti menentukan pilihannya sendiri. Biarkan setiap warga negara punya hak untuk memilih dan dipilih. Jangan dimatikan langkahnya, jangan baku atur, jangan kemudian seolah-olah ada yang disupport, ada yang dihalang-halangi. Nah, mudah-mudahan kalau itu semua bisa diwujudkan, pemilu yang demokratis, adil, jujur, terbuka, dan lain sebagainya itu, maka masyarakat kita akan menerima siapapun pemenang ataupun siapapun yang kalah di pemilu nanti. Betul, menang atau kalah. Yang namanya kontestasi akan selalu ada pemenang dan ada yang kalah. Betul. Terakhir, Mas Ahaye, bagi Demokrat, bagi Anda sebagai Ketua Umum, mana yang penting di 2024? Meningkatkan suara di parlemen atau menang pilpres? Dua-duanya penting. Itu yang sedang Anda perjuangkan. Itu adalah amanah Kongres yang saya terima di tahun 2020 yang lalu. Amanahnya bahwa Demokrat harus bisa semakin baik dan semakin sukses dalam pemilu 2024 nanti. Baik pemilihan presiden maupun pemilihan anggota legislatif. Itulah mengapa Mbak Niluh, kami juga serius sekali menyiapkan strategi, termasuk juga mempersiapkan calon-calon anggota legislatif di semua tingkatan, DPR RI, provinsi maupun kabupaten kota, sama penting dan sama seriusnya dengan menyiapkan kemenangan untuk pemilihan presiden. Baik. Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, terima kasih sudah berbagi pandangan di Niluh. Sehat selalu, Mas Ahaye. Terima kasih, Mbak Niluh.